Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasyu Rosalinda, calon guru penggerak Angkatan 8 SDN 056 Suku Kota Solo, akan menyampaikan aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif dengan judul Menciptakan Budaya Positif di Sekolah. Budaya positif artinya perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Adapun macam-macam budaya positif adalah 1. Perubahan paradigma stimulus respon. 2. Konsep disiplin positif. 3. Keyakinan kelas. 4. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol. Dan 6 segitiga restitusi. 1. Perubahan paradigma stimulus respon. Pengertian perubahan paradigma adalah perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Respon adalah reaksi yang dimunculkan murid ketika belajar yang dapat berupa pikiran, perasaan, atau tindakan. Dan pengertian stimulus respon adalah prinsip belajar yang sederhana di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Teori kontrol. Teori kontrol adalah pengendalian tingkah laku manusia. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Satu pendapat mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Contoh stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Dan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kedua, konsep disiplin positif. Pengertian disiplin, bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri sendiri agar dapat mencapai tujuan mulia. Pengertian disiplin positif, menumbuhkan disiplin positif yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penerapan disiplin positif pada SDN 056 Suku dengan memilih satu ketetapan, yaitu kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan adalah proses pembentukan sikap dan perilaku melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, baik dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri.
Berikut adalah program kegiatan pembiasaan yang akan dibicarakan lebih rinci pada kegiatan seminar berikutnya. SD Negeri 056 Suku adalah salah satu sekolah dasar terletak di Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan visi sekolah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berkarakter, berprestasi, berwawasan, dan berbudaya lingkungan. Dengan jumlah guru dan pegawai 21 orang dan murid 268 orang untuk tahun pelajaran 2023 dan 2024. SD Negeri 056 Suku adalah salah satu sekolah dasar terletak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berlimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD 05 Kota Solok, yang dihormati Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir yang hari ini untuk mengikuti satu kegiatan guna melengkapi tugas pada modul 1, yaitu modul 1.4 tentang budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih bisa bertemu dan berkumpul dalam acara seminar berbagi. Seminar berbagi menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu modul 1.4 itu budaya positif dalam acara calon guru penggerak angkatan 8, yaitu yang disampaikan oleh Ibu Sedayu Roza Indah. Selawat beriring salam kita kirim kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir pada di ruangan ini, sehingga nantinya bisa mengikuti acara berbagi dengan guru SD 056 Suku, yaitu dengan judul budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dayu Salinda nantinya, dan dalam tugas yang diberikan oleh pembimbing pendamping, semoga tugasnya nanti dapat terlaksana dengan baik dan dapat berbagi kepada kita semua, apapun nanti ilmu yang diterimanya, apapun nanti ceritanya atau berupa pembelajaran, pengayoman, berbagi segala macam, nanti bisa tercapai hendaknya di sekolah kita, sehingga kita dapat melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Dan juga Bu Dayu nantinya juga bisa melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh pembimbingnya. Semoga tugas-tugas itu nanti mendapat hasil yang terbaik, yang lebih baik untuk kedepannya, dan juga mendapat nilai yang terbaik juga nantinya untuk pelantikan untuk penggeraknya untuk 3 tahun lagi ke depan, 3 bulan lagi ke depannya. Mudah-mudahan Bu Dayu berhasil. Doa kami untuk Bu Dayu, semoga Bu Dayu lancar, tidak ada halangan apapun, dan Allah akan memberi kenikmatan bagi kita semua, kesehatan bagi kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita bagaimana biasanya. Sekian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ke kegiatan berikutnya, yaitu penyampaian salah satu tugas pada pendidikan guru penggerak, yaitu melaksanakan kegiatan seminar pendidikan. Ini judul tugas yang dipilih, modul 1.4 budaya positif. Kita ambil judulnya menciptakan budaya positif di sekolah. Ini menjadi pertanyaan utama ini. Mungkin kita selama ini berada di posisi masih berpikir sederhana. Bagaimana kita merubah gitu, cara berpikir kita itu kepada yang berbeda. Nah, Bu Net, terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Neti Herawati. Bagaimana pertanyaan dari Bu Dayu tadi, agar kita bisa mencapai teori kontrol itu dari yang respon dan sederhana menjadi yang lebih berubah paradigma kita ke arah yang berbeda. Saya rasa menurut pendapat saya sendiri atau mungkin berbeda dengan teman yang lain, bisa ditambahkan atau diperbaiki. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita untuk merubah suatu organisasi atau mencapai tujuan bersama, kita mulailah dari diri kita. Jangan menuntut lebih kepada di luar dari diri kita. Jadi kalau diri kita yang kita rubah terlebih dahulu ke arah yang lebih baik atau kita contohkan, tentu kita masing-masing kita akan menerima dengan lebih merasa lebih enak tanpa kita menuntut orang lain, sehingga orang lain itu terasa mungkin responnya kurang baik kepada kita. Jadi jangan menuntut lebih kepada orang lain, tapi tuntutlah kepada diri kita sendiri yang lebih terlebih dahulu. Mungkin saya rasa itu pendapat dari terima kasih. Ya, terima kasih juga Bu Net. Memang ada satu ungkapan itu Bu Net, kalau kita ingin sukses itu, maka memang dimulai dari mencintai diri sendiri. Bagaimana kita mencintai diri kita gitu. Kalau kita sudah mencintai diri sendiri, maka sukses itu akan mengikut saja. Jadi terima kasih sekali lagi Bu Net. Menurut ini kan memang kita itu merubah cara berpikir kita. Kalau sebelumnya kita melihat dunia seperti ini, sekarang kita ubah gitu. Kalau melihat dunia seperti ini lagi. Kalau kita itu ingin merubah pemikiran kita, ya harus dimulai dari diri sendiri. Kita nggak bisa mengubah orang lain. Kita mulai dari diri sendiri. Kita selanjut saja dulu. Mungkin ini sebagai contoh saja. Ini kolom stimulus respon dan ini teori kontrol. Ini yang sederhana sifatnya, ini yang berbeda begitu. Menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa berhasil karena ada kontrol dari orang lain begitu. Itu sederhana, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sesuai dengan yang disampaikan Bu Net tadi, sebenarnya orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Yang lebih bisa itu hanya kita sendiri. Kata Al-Qadim, mulailah dari diri sendiri. Selanjutnya semua orang melihat hal. Belum tentu setiap anak berperilaku buruk itu, karena memang secara teori ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jangan melihat kita saja. Kamu salah, Pak makan. Tapi kita harus berpikir, mengapa anak ini salah? Kita sebagai posisi kontrol tadi bertindak sebagai manajer. Kita panggil, lalu kita selesaikan. Sampai pada titik akhir, menurut kamu, bagaimana cara kamu menyelesaikan kesalahan yang telah kamu perbuat tadi? Jadi anak melakukan proses. Kalau di sini semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun anak tadi salah, setelah kita laksanakan proses restitusi, ternyata lebih banyak salah kita. Jadi jangan melihat secara luas saja dulu. Setelah dilaksanakan dengan beberapa langkah, ternyata kita yang banyak salahnya. Kita lanjut saja. Itu yang pertama tadi, budaya positif di sekolah. Di
mampu tidak perlu dikasih atau diberi penghargaan atau reward misalnya. Itu supaya paradigma itu dihilangkan dari diri anak atau kita yang mengadakan tolong dihindari juga hal itu. Apakah peraturan yang ada di kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat perlu juga kita buatkan sanksinya atau berupa apa istilahnya itu hukuman atau peraturan sekolah atau kesepakatan sekolah perlu juga ada dibuatkan nanti sanksinya masing-masing yang melanggar itu sesuai dengan teori kontrol tadi. Ya, minta pendapat dari Ibu apakah itu perlu dicantumkan atau tidak, karena kita kan bukan mengacu ke sana nanti karena hukuman atau karena mendapat hadiah. Kalau kita pajangkan atau kita sebutkan atau kita sampaikan, tentu anak-anak mungkin akan berpatokan ke sana juga. Apakah perlu kita tampilkan atau kita budidayakan hukuman itu? Kita pakai lagi istilah hukuman. Siapa yang melanggar hukumannya ini? Bukan itu. Tapi siapa yang melanggar konsekuensinya ini? Apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu datangnya hanya dari kita guru. Siapa yang tidak membawa PR? Kamu dihukum gitu. Tanpa ada kesepakatan dengan murid terlebih dahulu. Kita saja memberikan hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu sifatnya masih positif gitu. Kalau konsekuensi berarti kita menetapkan satu peraturan dalam bentuk hukuman. Bedanya dengan hukuman, kita melaksanakan kesepakatan dengan anak dulu. Jadi mungkin kita bisa ganti bahasanya, bukan hukuman yang kita tulis, tapi konsekuensi. Karena hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi bersifat positif. Hukuman datang dari kita saja, konsekuensi kita sepakati dengan anak dulu. Peraturan pertama, tidak membuat PR contoh. Berarti konsekuensinya apa? Kita tetapkan. Boleh saja gitu. Dari segi nama kita ubah boleh. Memang kalau menurut ketentuan ya seperti itu. Hukuman itu tidak dipakai lagi, tapi konsekuensi. Di atas konsekuensi, itulah restitusi tadi. Ada pula istilahnya, restitusi ini terlalu ribet sekali, dipanggil anak dulu. Waktu kita sempit contoh. Mungkin kalau untuk masalah yang tidak terlalu besar, kita pakai istilahnya namanya intervensi 30 detik. Apa artinya itu? Seandainya ada anak bermasalah, langsung kita panggil dan langsung kita selesaikan dengan cara baik. Itu istilahnya intervensi 30 detik. Kalau masalahnya tidak terlalu besar. Kita lanjut ke yang terakhir. Penerapan disiplin positif pada SDN 0561. Untuk menerapkan disiplin positif ini banyak sekali macamnya. Kita tetapkan satu di sekolah kita untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kita mulai dari disiplin positif, dan disiplin positif yang dipilih adalah kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan baik, dan ini seandainya kita laksanakan di sekolah, termasuk kepada salah satu penilaian adiwiyata sekolah. Untuk lebih jelasnya, ini karena tidak jelas, nanti dikasih saja Faisal. Ini yang mau disampaikan ke ibu-ibu. Kita sudah tetapkan di sekolah kita program kegiatan pembiasaan untuk penilaian sekolah adiwiyata. Nah, ini programnya. Maka dari program itu diambil kegiatan pembiasaannya, diambil satu kegiatan pembiasaan begitu. Untuk kegiatan pembiasaan itu dibagi 4. Untuk kegiatan pembiasaan yang kita ambil dibagi 4. Pertama, kegiatan rutin, yaitu kegiatan yang dijadwalkan terlebih dahulu dan bersifat rutin diadakan. Ini semuanya ini. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sholat duha dan tadarus Al-Quran, membaca surat pendek, infak dan sedekah, infak anak soleh, pembiasaan adab makan, hormat bendera merah putih, budaya 5S, dan kebersihan kelas.
ketentuan penilaian adiwiyata gitu. Kegiatan terprogram, kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan sekolah. Contohnya kelas meeting, peringatan Hari Besar Nasional, peringatan Hari Besar Islam, kegiatan perkemahan, kegiatan terjadwal. Kegiatan terjadwal ini kita laksanakan setiap hari. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut kita sudah menciptakan satu disiplin positif untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya keempat terakhir kegiatan keteladanan, yaitu segala perilaku dan sikap yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah dalam memberikan contoh tindakan-tindakan yang baik sehingga dapat menjadi model yang baik bagi peserta didik kita. Di antaranya kita membiasakan berpakaian rapi, membiasakan datang tepat waktu, membiasakan rajin membaca, membiasakan bertutur kata yang baik dan ramah, membiasakan bersih dan peduli pada lingkungan. Ini semua kita lakukan juga setiap hari. Untuk pembiasaan kita, kita harapkan dicontoh oleh murid. Kita sebagai guru menjadi teladan oleh murid. Dengan sendirinya kita sudah menciptakan disiplin positif. Lalu ini program ekstra maksud. Jadi itu tadi 4 macam kegiatan pembiasaan yang kita tetapkan di sekolah kita, yang tujuan akhirnya adalah supaya terwujud disiplin positif dan budaya positif di sekolah kita SDN 056 Suku. Sampai di sini sebelum ditutup, silakan kalau ada ibu yang bertanya, menanggapi atau saran. Mana tahu tadi dari sekian banyak kegiatan kebiasaan mungkin ada satu yang kurang tepat gitu. Silakan Bu Yen kalau memang ada. Pas. Ibu-ibu yang lain. Nah, kalau enggak demikianlah kegiatan seminar kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sebagai apa itu namanya? Semoga dari kegiatan pendek ini sekali lagi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Seandainya ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kita hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 056 Suku. Selanjutnya yang Ibu sayangi, anak Ibu semua mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan nikmat dari Allah, kita bisa bertemu kembali pada pagi ini untuk melaksanakan kegiatan keagamaan setiap hari Jumat. Sholawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita jadikan Nabi Muhammad itu sebagai tauladan dalam kehidupan ini. Dengan menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, diharapkan kita akan menjadi manusia yang berkepribadian baik.
Untuk mengisi kegiatan Jumat kita pagi ini, ada dua hal yang akan disampaikan kepada anak ibu semua. Dua hal yang disampaikan itu adalah berupa nasihat. Pertama, ada salah satu pelajaran baik bahwa seandainya kita ingin menjadi orang yang baik, seandainya kita ingin menjadi orang yang sukses nanti di masa depan, maka salah satu caranya adalah kita merubah cara berpikir kita. Salah satunya, kita tanamkan dalam hati kita bahwa untuk menjadi orang yang baik itu adalah dimulai dari diri sendiri. Kita ingin menjadi orang baik, maka diri kita sendirilah yang akan bisa mewujudkannya. Orang lain tidak bisa menjadikan kita menjadi orang baik. Kesimpulannya, untuk menjadi orang yang baik itu dimulai dari diri sendiri. Kita sendiri yang akan bisa menjadikan diri kita untuk menjadi orang yang baik, bukan orang lain. Yang kedua, ada salah satu ketentuan untuk menjadi orang yang baik tadi akan dimulai dari diri sendiri dan setelah itu akan ditentukan oleh lingkungannya. Maka untuk menciptakan lingkungan yang baik itu salah satunya adalah dengan mewujudkan budaya positif di sekolah. Khusus kita di SDN 05 ini untuk menciptakan SDN 05 yang berbudaya positif. Artinya seluruh warga sekolah SD 056 suku itu bagaimana dia bisa menciptakan di lingkungan sekolah kita ini memang ada budaya positif. Budaya positif itu bisa kita wujudkan dimulai dengan disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Kita menerapkan perilaku terpuji. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Maka di sekolah kita, disiplin positif yang diterapkan dengan menetapkan satu ketentuan yang disebut dengan kegiatan pembiasaan. Jadi bagi anak ibu, supaya budaya positif yang kita tetapkan itu dimulai dengan disiplin positif oleh semua anak ibu. Artinya, bagaimana kita semua di sini bisa kegiatan pembiasaan baik. Maka kalau diurutkan gitu secara garis besar saja, kita sudah punya program kegiatan. Pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kedua, sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Ketiga, tadarus Al-Quran. Yang keempat, membaca surat pendek. Yang kelima, infak anak soleh atau pemungutan tabarat yang kita laksanakan setiap hari Jumat. Selanjutnya, pembiasaan adab makan dan minum. Itu apakah di dalam kelas saja? Tidak ditentukan. Pokoknya anak ibu di
membiasakan mengucapkan salam. Yang kedua, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Ini sulit sekali, tapi bagi anak ibu yang bisa membuka hatinya, kapan saja di mana saja, biasakan bersikap sopan santun. Yang keempat, membiasakan minta izin masuk dan keluar kelas. Spontan saja, setiap hari ini dilakukan ini. Namanya minta izin, silakan ikuti ketentuannya. Diizinkan oleh ibu guru dulu, baru keluar kelas. Yang kelima, membiasakan menolong sesama. Nah, itu tadi saja kegiatan terprogram di sekolah kita. Pertama, kegiatan class meeting setiap akhir semester 1 dan semester 2. Sudah diprogramkan itu. Yang kedua, peringatan Hari Besar Nasional. Apa contohnya itu Hari Besar Nasional kita peringati? Bagus sekali, peringatan Hari Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus. Lalu kita pernah melaksanakan kegiatan pada tanggal 2 Mei. 2 Mei itu kita peringati sebagai hari apa itu? Ya bagus, Hari Pendidikan Nasional. Selanjutnya peringatan Hari Besar Islam. Apa contohnya itu yang kita kerjakan, yang kita sudah laksanakan? Peringatan Isra dan Mi'raj. Peringatan. Keteladanan itu adalah kamu mencontoh kebaikan dari siapa saja, apakah itu guru, apakah itu dari teman. Silakan jadikan itu pelajaran baik, seandainya itu memang perilaku baik. Apa tutur kata yang sopan, jangan bertutur kata yang tidak sopan. Sudah pernah disampaikan. Sesama perempuan panggil dengan sebutan apa? Sesama laki-laki panggil dengan sebutan apa? Silakan dengan sopan saja kalau bertutur kata. Dan yang terakhir, membiasakan bersih dan peduli kepada lingkungan. Nah, semua itu kelihatannya mudah, tapi kadang sulit juga untuk kita capai kalau tidak dimulai tadi dari diri sendiri. Silakan kepada anak ibu semua, tanamkan dalam hati, kamu itu akan menjadi orang yang baik. Salah satu kuncinya adalah dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kamu berpikir bahwa saya bisa menjadi orang yang baik, maka saya sendiri yang akan mengatur diri saya, bukan orang lain. Nah, terima kasih. Semoga yang ibu sampaikan ini bisa anak ibu pahami. Sebagai refleksi begitu, apakah anak ibu semua memahami yang ibu sampaikan tadi? Memahami. Apakah kamu punya niat yang baik untuk melaksanakan yang disampaikan tadi? Nah, terima kasih. Semoga dengan niat baik kita, maka apa yang kita cita-citakan akan bisa tercapai, yaitu mewujudkan budaya positif dan lingkungan positif di sekolah kita SDN 056 Suku ini. Sekali lagi terima kasih, ditutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon murid terhadap kegiatan pembiasaan untuk mewujudkan budaya positif di SDN 056 Suku Kota Solo antara lain pembiasaan bersalaman sebelum masuk sekolah, pembiasaan membaca surat pendek dan tadarus Al-Quran, pembiasaan makan dan minum dengan sopan sambil duduk, dan pembiasaan sholat duha dan zuhur berjamaah. Kegiatan pembiasaan berikutnya adalah pembiasaan membuang sampah pada tempatnya, pembiasaan gotong royong membersihkan lingkungan, pembiasaan peringatan Hari Besar Islam, pembiasaan mengumpulkan infak dan sedekah, serta pembiasaan berdoa sebelum masuk kelas.
Kegiatan pembiasaan yang disebutkan tadi terdiri dari kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan terprogram, dan keteladanan. Dan sebagai refleksi, modul 1.4 ini adalah merasa sangat senang sekali dapat membuat aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif walaupun mengalami banyak rintangan dan tantangan. Dan dapat membuat program kegiatan pembiasaan di SDN 056 Suku untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Semoga bermanfaat dan diucapkan terima kasih.